Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu minta ampunan pada Tuhanmu, karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Hadiratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, khususnya Gus Khairul Anwar yang senantiasa kami taati segala fatwa-fatwanya selaku penerus dan pejuang risalah dari Kanjeng Nabi, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, meski dalam perjalanan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, semoga segera hadir di tengah kita. Yang kami hormati Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Pemkot Kota Batu, yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Batu, Kasih PTK PAUD dan Dikmas Pendidikan Kota Batu, Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kota Batu, Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Batu, yang kami hormati Dewan Pertimbangan Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Kota Batu, yang kami hormati pula Direktur Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran Kota Batu, dan segenap pengurus LPPTKA Kota Batu, hadirin yang berbahagia. Seiring dengan kebahagiaan yang kita rasakan di gedung Guru Ngaji hari ini, kiranya tiada untaian kata yang indah untuk kita ucapkan bersama kepada Zat yang membentangkan langit tanpa penyangga, menghamparkan bumi tanpa gantungan, tiada lain Allah Azza wa Jalla. Karena hanya berkah limpahan taufik hidayah inayahnya semata, di hari ini bertepatan dengan hari Rabu 3 Mei 2023, kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sallallahu wa sallam daimaini mudalazimain. Semoga salawat salam tetap terlimpah curah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal beliau sebagai seorang penguasa negara kala itu. Namun beliau tak pernah kenal yang namanya istana. Sebagai seorang dai yang tak pernah gentar di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz dan ustadzah yang berbahagia, tak lupa kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan acara hari ini halal bihalal keluarga besar LPPTK BKPM Kota Batu, Rabu 3 Mei 2023 diawali dengan pembukaan. Kemudian akan kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Acara yang ketiga adalah sambutan dari LPPTKA Kota Batu, kemudian sambutan dari Kasih Pakis Kementerian Agama Kota Batu, dan yang terakhir sambutan dan pembinaan kelembagaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Sebagai acara inti pada hari ini, yakni Mau'izatul Hasanah, yang nantinya akan kita dengarkan bersama, yang akan disampaikan oleh Gus Irul. Dan sebagai penutup adalah doa. Untuk itu, sebagai kunci pembuka acara, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini, niatan kita bersama mulai dari pintu rumah hingga menuju tempat ini akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam acara ini nanti. Ila hadratin Nabil Mustafa
Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Marilah kita siapkan hati dan pendengaran untuk mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rozikin. Kepada akhirul kiram disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang baru saja kita dengarkan tadi akan bisa kita jadikan sebagai barometer untuk mengukur kadar iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kota Batu, yakni Bapak Chandra Nurholis MM beserta stafnya, dan kami ucapkan selamat datang pula kepada Ustadz dan Ustadzah yang baru saja masuki di gedung Guru Ngaji Kota Batu. Ustadz dan Ustadzah, marilah kita dengarkan acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur LPPTKA Kota Batu. Untuk itu kepada yang kami hormati Ustadz Hartono disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus penyalipun Al-Ustadz Haji Khairul Anwar yang juga selaku Direktur LPPTKA pertama di Kota Batu, sudah berkenan hadir, juga Direktur yang kedua Ustadz Haji Abdurrahman AS. Selamat datang di Gedung Guru Ngaji. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pakis Bapak Haji Chandra Nurholis MM, serta dengan staf Bapak Sinten Khairul, Sinten mau stafnya Bapak Syamsul, ngapunten. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Hajah
Sinten niku? Haja Eni Rahayuningsih MSI, yang terhormat Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Pemkot Kota Batu, dalam hal ini diwakili oleh Jangan sinten Mas Mani. Panaseh ya. Ya. Gelek ketemu sampai lali. Di LPTG gelek peduk tapi jenenge moro-moro dike moro lali. Selamat datang Pak Nasih di Gedung Guru Ngaji. Alhamdulillah, yang terhormat Kasih PTK PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Batu, yang terhormat Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Batu, yang terhormat Dewan Pertimbangan Daerah, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Batu, yang terhormat Pengurus Harian LPPTA Kota Batu, yang terhormat Supervisor Kecamatan Batu, Junujo dan Bumiaji, beserta pengurus harian yang lain yang saya hormati, Bapak Ibu, pengurus, koordinator kelurahan dan desa, beserta Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat luar biasa, karena beberapa bulan kita tidak ketemu dalam acara pertemuan rutin Sekota Batu. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah mempertemukan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dengan niatan yang baik, dalam rangka yang baik, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili dari segenap jajaran kepengurusan LPPTKA BKPM Kota Batu, pertama mengucapkan ahlan wassalam bi khudurikum. Selamat datang di Gedung Guru Ngaji yang sudah panjenengan support dan panjenengan bantu dan sekaligus memberikan support yang berupa material juga moral. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ini, khususnya bapak-bapak yang ada di jajaran Kementerian Agama dan Pemerintahan, menjadi penyemangat bagi kita semua pengurus di Kota Batu untuk terus bersama-sama membangun komunikasi di antara pengurus, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita jalani saat ini. Kemudian mewakili dari segenap pengurus, manakala dalam kami menyediakan sesuatu, tempat, bahkan bidang atau sambutan yang kurang berkenan, kiranya para hadirin sekalian bisa ikhlas untuk memaafkan kami. Selama bulan Ramadan, mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat mengawali di awal bulan Syawal ini, mari kita sukseskan lembaga-lembaga yang ada di binaan kita semuanya, yang ada di wilayah kita semuanya, khususnya yang ada di lembaga kita semuanya. Sering saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan Kota Batu ini religius, tentunya harus kita dukung dengan keberhasilan kita semuanya yang ada di lembaga. Apa itu? Yaitu mensukseskan akhir santri
wisuda atau khotaman di bulan Rajab atau di bulan Muharram. Karena kalau ini tidak kita sukseskan, kita nanti akan sulit untuk mewujudkan Kota Batu menjadi kota yang agamis, yang kota yang religius. Karena apa? Kalau tidak didukung dengan kita, kalau mengandalkan yang di lembaga formal, ini belum cukup. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sepakati dulu-dulu ketika kita mengadakan kegiatan rapat kerja daerah yang waktu itu didatangi oleh Ibu Hajah Eni selaku kepala dinas di rumah makan Brawijaya. Panjenengan sudah membuat suatu keputusan bahwa pengurus yang punya lembaga atau yang lembaganya pengurus setiap tahun harus mengimtaskan santri-santrinya. Apa itu? Wisuda atau khotaman. Ini penting. Karena kegiatan kita nanti, orientasi kita nanti, harapan kita ada kegiatan wisuda akbar sekota Batu. Andai kata satu lembaga di Kota Batu ini ada 3 anak yang sudah lulus, dikalikan 236 lembaga, nggih Pak Risa? Iku pun pinten? Pun karan mboten? 3 dikalikan 236 lembaga. Itu luar biasa. Kita enggak usah pikiran kita wah koyo ndek Gresik ae 10.000 peserta nih santriwati, santriwan dan santri peserta wisuda khotaman se-Kabupaten Gresik. Kita tidak seperti itu. Wis ta, loro ae, telu ae lembaga yang ada di Kota Batu, insya Allah ini akan cukup menurut saya untuk perdana kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mari lembaga-lembaga yang ada di binaan kita semuanya, di wilayah kita semuanya diberikan support, diberikan informasi yang penting agar lembaga-lembaga yang ada di wilayah kita dan binaan kita semuanya senantiasa diberikan bil barokah. Setiap tahun ada perbaikan di sana sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pula kepada yang kami hormati Ustadz Hartono selaku Direktur LPPTKA Kota Batu, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Naseh mewakili dari bagian Kesrah dan Kemasyarakatan Pemkot Batu. Ustadz dan Ustadzah yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan yang kedua dari Kasih Pakis Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Chandra Nurkholis MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita taati para alim, para ulama, para bini sepuh yang saya hormati, segenap pengurus LP2 TKA Kota Batu beserta jajaran, beserta senior-senior. Ini ada senior saya di sini, Pak. Bapak Abdurrahman ini. Beliau ini jadi direktur ketika saya masih jadi staf, Pak. Ya. Sekitar tahun 2006 2007 ya. Ya, itu saya masih jadi staf di Kantor Kementerian Agama Kota Batu. Beliau ini direktur LP2 TKA. Beliau juga pernah bersama saya di Man Batu. Nah, ketika saya pernah berdinas di Man Batu. Pak Samsul itu mungkin kenal juga ini. Itu alumni Man Batu juga itu muridnya juga itu. Nah, alhamdulillah, marilah kita sampaikan senantiasa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan,
kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri acara yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya ada beberapa acara yang sudah saya datangi. Yang pertama mulai pagi tadi saya ada tamu dari kantor wilayah mengadakan monitoring, namanya itu monitoring kriteria kelulusan untuk pelajaran PAI. Oh ya, sebelumnya saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Kesra, Pak Naseh, dari Dignas mungkin ya, dan dari semua undangan yang ada pada siang hari ini. Jadi tadi itu kami mendatangi beberapa sekolah SMA, mulai SMA 1, SMA PGRI sampai dengan SMA Aliza. Jadi kriteria penentuan kelulusan mata pelajaran PAI itu sekarang porsi terbesarnya adalah ada pada praktek dan sikap daripada teori. Jadi praktek dan sikap itu porsinya adalah 70%. Sementara teorinya itu hanya 30%. Artinya apa? Teori itu peranannya dikecilkan karena apa? Anak-anak kita itu perlu, karena gini, output dari SMA misalnya, bagaimana anak-anak itu bisa sholat dan bagaimana anak-anak itu sholat, bagaimana anak-anak itu bisa ngaji dan bagaimana anak-anak itu ngaji. Itu. Anak-anak bisa sholat, tapi apa dia sholat? Anak-anak bisa ngaji, tapi apa dia ngaji? Nah, itu outputnya seperti itu. Itu mungkin juga perlu kita adopsi di sini, bahwa output dari TPQ ini adalah bagaimana anak-anak tidak hanya sekedar bisa ngaji, tapi bagaimana dia ngaji. Pembiasaan di rumah, pembiasaan di lingkungan keluarga. Pernah saya sampaikan, ada hal-hal kadang yang menurut kita itu hal kecil sehingga terlupa. Misal bagaimana anak-anak itu keluar dari kamar mandi itu mematikan lampu. Itu hal kecil, Bu, tapi itu dampaknya luar biasa. Pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti itu. Kami pernah ya mungkin sekedar omong-omongan sama teman-teman. Di suatu ketika kami ada di ruangan ber-AC, Pak. Kami ada di ruangan ber-AC. Di situ ada tulisan dilarang merokok ruangan ber-AC. Pak ya. Artinya apa? Kita tidak boleh merokok di ruangan itu. Lah di ruangan sebelah, ruangan ber-AC tapi tidak ada tulisannya, Pak. Kira-kira boleh merokok apa enggak? Itu. Itu. Sama juga misalnya ada rumah di depan pintunya tuh tulisan dilarang parkir di depan pintu. Di sebelahnya tuh nggak ada tulisannya. Apa boleh? Artinya apa? Satu, yang kita pakai di sini adalah masalah etika. Masalah etika. Jadi namanya aturan itu, Pak, tidak harus selalu tertulis. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Unwritten law. Kalau di kita namanya norma. Norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu. Nah, bagaimana kita komponen-komponen ini bisa saling bekerja sama? Komponen kita itu apa saja? Kalau di LP2TKA itu mungkin ada lembaga LP2TKA. Ada kantor Kementerian Agama. Ada dari Kesra. Ada dari teman-teman di Dignas. Bagaimana menjaga agar komponen-komponen itu agar bisa senantiasa
bisa bekerja sama. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa sih output dari TPQ ini yang tentunya untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk menciptakan suasana yang kondusif, ya kita tuh tidak perlu apa katanya orang nggak perlu ndaki-ndaki, ya kita lihat apa sih komponen yang ada di sini, bagaimana sih kita bisa menjaga kekompakan, bagaimana sih kita bisa menjaga saling ada rasa pengertian, itu di lingkungan manapun, mau kita di lingkungan kantor, di keluarga, di tetangga, di masyarakat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu terlalu banyak regulasi, Pak. Ketika saling antar komponen itu sudah terbangun, adanya kerjasama, adanya saling pengertian, regulasi itu tidak perlu. Bukan tidak perlu terus tidak ada, bukan. Tapi regulasi tidak terlalu banyak. Sehingga apa ya? Kadang-kadang regulasi itu bisa diartikan oleh masing-masing orang itu berbeda. Namanya aturan. Menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini. Itu. Yang ketiga, bagaimana kita itu punya rasa malu. Malu apa? Malu ketika kita itu berbuat sesuatu yang salah dan ditiru oleh generasi selanjutnya. Itu. Saya pernah baca artikel, Pak, ya. Ada negara namanya Finlandia, Pak. Finlandia itu kecil, Pak, di dekat kutub utara itu, Pak. Tapi Finlandia itu ternyata negara nomor 2 ternyaman di dunia untuk kita tinggali. Ya karena ada 3 komponen itu tadi. Di Finlandia itu tidak terlalu banyak aturan. Di Finlandia itu orang-orang malu kalau harus melanggar. Gitu loh. Itu yang harus selalu kita tanamkan ke anak-anak santri-santri kita. Pembiasaan. Anak-anak itu apa? Kita yang dilihat, kita yang ditiru. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi teman-teman dari Kanwil juga menyampaikan bahwa sekarang begitu banyak ya, perhatian dari pemerintah. Kalau di Pemkot mungkin untuk pendidikan keagamaan ya Pak Nasir ya, itu bidangnya dari Kesra ya, untuk pendidikan keagamaan itu bidangnya dari Kesra. Dalam kurun waktu beberapa terakhir ini banyak lembaga-lembaga yang mengajukan rekomendasi Pak Nasir. Ya, karena itu memang merupakan kewenangan kami. Kami di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama akan berusaha untuk sebisa mungkin, semampu mungkin bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman di TPQ, karena ya mohon maaf ya, mungkin kalau dari Kementerian Agama itu kami tidak bisa membantu secara maksimal dalam hal mungkin misalnya finansial. Tapi kami ada regulasi-regulasi yang merupakan kewenangan dari kami. Misalnya sekarang itu ada namanya aplikasi Sibdar ya Mas Samsul ya. Sibdar itu untuk TPQ. Nah di situ itu kami mohon ya, ini ngumpul semua ini ya, teman-teman dari TPQ ini, kami mohon aplikasi itu untuk diaktifkan. Karena bagaimanapun di aplikasi itu tersedia semua. Kita tidak tahu bagaimana kebijakan pemerintah yang akan datang. Gitu. Ketika kita sudah punya modal di aplikasi, modal lembaga kita,
profil, pokoknya semua yang berkenaan, misalnya di waktu yang akan datang, pemerintahan yang akan datang, bagaimana memberikan perhatian yang lebih kepada kita tuh sudah tinggal ngeklik, Pak, di Sibdar itu. Di Sibdar itu sudah tercatat semua, mulai dari profil lembaganya, dari ustadz-ustadzahnya, semuanya ada di situ, termasuk dari mungkin santri-santrinya ya Mas Samsil. Nah, itu kami berharap berapa 236 Pak ya, sekitar 236, dan saya yakin ini masih lebih mungkin Pak ya, lebih. Ini yang baru tercatat itu. Kami terus berusaha untuk memberikan, kalau di pesantren itu namanya izin operasional. Ini selalu tetap kami ajukan. Jadi kami ingin nanti seluruh TPQ di Kota Batu ini punya seperti pondok. Pondok sekarang alhamdulillah sudah punya semua Pak di Kota Batu Pak, izin operasional, kecuali pondok-pondok yang memang baru berdiri dan baru mengajukan. Itu adalah garapan kami. TPQ juga begitu. Nanti kami berharap seluruh TPQ di Kota Batu ada di naungan LP2TKA Pak ya. Karena kayaknya yang saya tahu itu di atas 250 Pak. Ya, TPQ itu. Mudah-mudahan nanti bisa semua bergabung di LP2TKA, sehingga kami memantaunya itu lebih mudah. Karena apa Pak? Pemerintah pusat melalui Kanwil itu sering Pak minta data ke kami. Itu pemerintah itu rupanya sudah menggodok regulasi-regulasi yang berkenaan dengan seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Yang terbaru ini kemarin dari KPU juga minta data lembaga keagamaan untuk mendata santri-santri pendatang yang sudah waktunya bisa untuk melakukan coblos untuk pemilu 2024. Jadi kita harus mendukung segala program pemerintah. Karena apa? Karena itu yang pasti adalah bertujuan untuk mensejahterakan kita semua, lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin itu sambutan dari kami. Kami mewakili Kantor Kementerian Agama Kota Batu mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga harapan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dan informasi yang berhubungan dengan lembaga di TPQ yang kita bina. Kami ucapkan terima kasih pula selamat datang kepada yang kami hormati Ustadz Zulharis Maksum SPDI, Pengurus Harian Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Batu. Ustadz dan Ustadz sekalian, sambil menunggu mungkin beliau selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dalam perjalanan, marilah kita dengarkan sambutan mewakili BKPRMI Kota Batu. Untuk itu kepada yang kami hormati Ustadz Zulharis Maksum SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ustad, para kiai, wabil khusus Gus Khairul Anwar, juga yang terhormat dari Pemkot Batu
dari Kesra, dari Kemenak, juga tidak lupa dari LP2TKA Kota Batu, juga dari jajaran pengurus BKP RMI Kota Batu. Hamdan wa syukron lillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir darban muwajahah, bersilaturahmi, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para ustadz, para bapak, para undangan. Saya mewakili Ketua BKP RMI, sebetulnya saya kan sudah demisioner. Akan tapi saya mewakili. Nah, selama kepengurusan Ustadz Hilmi, saya Mas Diki ini selaku struktur dari MPD ini selalu mengcover dari kepengurusan Ustadz Hilmi. Juga membantu bagaimana LPTKA bisa terus berkiprah untuk menghidupkan Al-Quran di seluruh penjuru Kota Batu. Nah, tapi ya gitu, apa yang kita lakukan itu tentu banyak kekurangan dan banyak catatan. Untuk itu pada momen ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga selanjutnya bahwa pencapaian organisasi terkait DPD BKP RMI, bahwa BKP RMI ini adalah ormas kepemudaan. Lah, di bawahnya ormas ini tentu ada jenengan-jenengan, ustadz-ustadz yang tentu sudah senior-senior. Kami ini di kepengurusan, usia kami masih sangat muda, jadi harap dimaklumi kalau dalam beberapa kesempatan terjadi pola-pola komunikasi yang kurang baik dan kurang sehat. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga yang terakhir, bahwa ke depan kita tetap siap lah. Karena saya sendiri sama Mas Diki, juga ada Mas Rudi, Mas Takim, kita selalu komit bahwa kita itu yopo-yopo kadernya BKP RMI, juga kaderin jenengan ustadz-ustadz yang ada di sini. Kalau singen nggih ngaji ten TPQ dan lain sebagainya, wangsul balik malih sakniki nggih ngawula malih, cuma dengan cara yang lain. Untuk itu ke depan monggo Bapak Ibu kita bareng-bareng untuk semangat, untuk selalu menggelorakan, untuk mengajarkan Al-Quran di seluruh penjuru Kota Batu. Yang terakhir, kami mewakili pengurus DPD BKP RMI Kota Batu mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Kemudian di Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu yang terhormat Ibu Dr. Hajah Eni Rahjuningsi MSI beserta staf di Gedung Guru Ngaji Kota Batu. Alhamdulillahirabbil alamin, mau'izatul hasanah telah kita dengarkan, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama tadi, apa yang disampaikan oleh Gus Irul tadi, kita sebagai manusia-manusia pilihan Allah, dan semoga kita bisa menjadi uswah bagi santri-santri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum dibacakan doa oleh Abah Haji Abdurrahman, marilah kita dengarkan sambutan dan sedikit pembinaan dari pembinaan kelembagaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Eni disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nun sewu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dari Kemenak, dari bagian Kesra, Ketua beserta pengurus LP2 TKA Kota Batu, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan dalam rangka menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh LP2 TKA Kota Batu. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebenarnya sudah terjadwalkan kalau jam 13.30 untuk menghadiri acara ini. Tapi karena ada sesuatu hal yang memang saya harus turun sendiri sehingga acaranya jadi terlambat. Sebenarnya saya tadi malu mau masuk, wah sudah mulai, sudah Bapak penceramah sudah hadir, wah ini. Tapi ya sudahlah, daripada tidak sama sekali lebih baik tetap masuk saja. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu, ini masih bulan Syawal. Atas nama pribadi, atas nama Dinas Pendidikan, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selama 1 tahun mungkin ada khilaf, ada salah, baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang tidak kami sengaja ataupun kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin memang kami dari Dinas Pendidikan belum bisa banyak membantu terkait dengan kegiatan dari LP2 TKA. Selain juga hanya mungkin terkait dengan insentif dari LP2 TKA itu kurang lebih 1.496 yang insentifnya melalui Dinas Pendidikan, baru sisanya dari pondok pesantren, terus baru untuk agama-agama lain. Jadi total insentif guru keagamaan yang ada di Dinas Pendidikan ini kurang lebih sekitar hampir 1.800. Nah mungkin alasannya klasik ya, kita nggak bisa menaikkan ya memang keterbatasan kuota atau paku anggaran yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pendidikan, sehingga kami harus membagi sedemikian rupa karena memang anggotanya dan anaknya yang harus diramut di Dinas Pendidikan ini memang banyak sekali, sehingga belum lagi ada aturan wajib belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Kalau lebih dari 30% itu kita kena cas DAU untuk pemerintah Kota Batu akan menjadi dikurangi. Nah karena itu mungkin kami masih belum bisa menjanjikan maksimal terkait insentif yang bisa diberikan. Mungkin kita bisa memberikan adalah dengan cara kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, dan alhamdulillah sudah banyak manfaatnya. Kemarin di bulan Ramadan ya Bu Vivi ya, ada 4 orang guru keagamaan yang kebetulan sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu, dan alhamdulillah klaimnya ini sedang kita urus, mudah-mudahan nanti ahli warisnya akan mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, insya Allah sebesar 42 juta. Nah ini memang kami sadari betul untuk guru keagamaan dan GTT, guru tidak tetap yang di bawah Dinas Pendidikan yang jumlahnya cukup banyak, kami tidak bisa menambah untuk insentifnya yang bulanan, karena itu kita mencoba untuk memberikan kemanfaatan atau cara lain sehingga itu bisa berguna bagi yang bersangkutan atau mungkin bagi ahli warisnya. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka di mana ada literasi, ada numerasi, dan juga ada pendidikan karakter, kami dari Dinas Pendidikan sangat-sangat berterima kasih terhadap panjenengan semua dari guru keagamaan yang telah ikut serta memberikan kontribusi yang positif terkait dengan pembentukan karakter anak-anak. Kita tahu kalau hanya mengandalkan pendidikan formal hanya berapa jam sih?
katakanlah 24 jam sehari, 8 jamnya untuk tidur, sehingga tinggal 16 jam. Di sekolah cuma berapa jam? Maksimal paling 6-8 jam, sisanya. Nah, ini karena itu kontribusi panjenengan semua yang telah memberikan pendidikan keagamaan, karakter pada anak-anak ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Luar biasa bisa membentuk karakter anak. Dan tahun 2022 akhir tahun 2023 kami mengangkat program ini menjadi salah satu inovasi dari Dinas Pendidikan yang kita beri nama Guru Amanah Beneran. Ini sebenarnya adalah penggalan dari guru apa Bu Vivi? Guru keagamaan, penggalan itu, tapi kata ikonnya yang bisa di blow up-nya itu kita beri nama Guru Amanah Beneran. Ini sebenarnya adalah penggalan guru keagamaan, akhlak anak gitu, kayak membentuk karakter anak. Jadi penggalannya kita beri nama Guru Amanah Beneran, tapi itu sebenarnya adalah kepanjangan dari guru keagamaan membentuk karakter anak. Mudah-mudahan ini sudah kita ajukan ke bagian organisasi, insya Allah kita ajukan juga ke provinsi dan ke nasional. Mudah-mudahan mendapat respon yang bagus. Ini salah satu bentuk kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat panjenengan semua mengajarnya adalah di sekolah non formal. Dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut karena diakui atau tidak, yaitu tadi selain jam pengajaran di sekolah terbatas, terutama untuk jam-jam keagamaan, mau tidak mau di luar anak-anak harus tetap terkawal dengan baik untuk pendidikan karakternya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.